Selamat siang, Ibu. Baik, selamat siang Ibu. Silakan duduk terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, perkenalkan saya Belen Windy yang berjaga pada siang hari ini. Baik, Ibu, di sini kita akan melakukan konseling mengenai kontrasepsi, yaitu suntik progestin. Baik, Ibu, untuk melakukan konseling ini, Ibu tidak usah khawatir, privasi Ibu akan terjaga di sini. Seperti itu ya, Bu. Baik, untuk tujuannya, agar Ibu lebih mengetahui mengenai apa itu suntik progestin. Prosedurnya saya akan menjelaskan apa itu suntik progestin, kemudian manfaatnya, jenis-jenisnya, dan juga cara penggunaannya. Lalu untuk lama tindakannya sekitar 10-15 menit. Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya, Ibu? Tidak ada, Ibu. Baik, jika begitu, apakah Ibu setuju dengan tindakan yang akan dilakukan? Iya, Ibu, setuju. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, jenis-jenis, dan juga hal yang terkait dengan suntik progestin. Sebelumnya, apakah Ibu tahu apa itu suntik progestin? Yang saya tahu cuman suntik progestin itu suntik KB, Bu, yang harusnya dilakukan berulang kali sesudah tanggalnya gitu, Bu, untuk menunda kehamilan. Baik, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu suntik progestin. Seperti itu ya, Bu. Baik, Bu. Suntik progestin atau suntik KB adalah kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon progesteron atau progestin. Hormon ini serupa dengan hormon alami wanita, yaitu progesteron, dan dapat menghentikan ovulasi. Lalu biasanya suntik ini dilakukan di bagian tubuh tertentu seperti bokong, lengan atas, bagian bawah perut, atau paha. Tapi yang umum digunakan itu pada bagian bokong. Seperti itu ya, Bu ya. Untuk lokasi penyuntikannya itu berselang-seling. Misal yang pertama di bokong kanan, lalu untuk penyuntikan kedua itu di bokong sebelah kiri. Seperti itu. Lalu untuk suntik progestin ini terdapat dua jenis, yaitu ada suntik progestin 1 bulan dan juga suntik progestin 3 bulan. Berikut saya tampilkan untuk berikut ya Ibu ya. Ada dapaprogestin, medroxyprogesteron, astetan. Lalu untuk cara kerja suntik progestin yaitu mencegah ovulasi, kemudian mengentalkan lendir serviks, lalu jadikan selaput lendir, rahim tipis dan atrofi, dan juga menghambat transportasi gamet oleh tuba. Lalu berikutnya yaitu efektivitas suntik progestin. Efektivitasnya tinggi yaitu 0,3 kehamilan per 100 perempuan per tahun. Kemudian asal penyuntikan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian keuntungan menggunakan suntik progestin sangat efektif, cegah hamil jangka panjang, tidak berpengaruh terhadap hubungan seksual, tidak mengandung estrogen, atau tidak berdampak serius penyakit jantung, gangguan pembekuan darah. Lalu sedikit pengaruh ASI, sedikit efek samping, lalu tidak perlu simpan obat suntik. Pertama, dapat digunakan wanita usia lebih dari 35 tahun atau perimenopause, bantu cegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik. Ketiga, menurunkan kejadian penyakit jinak payudara. Yang keempat, cegah beberapa penyebab penyakit radang panggul. Yang kelima, menurunkan krisis anemia bulan sabit atau sickle cell. Kemudian untuk keterbatasan suntik progestin, yaitu sering ditemukan gangguan haid, sangat bergantung pada tempat sarana kesehatan, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya, lalu pengaruh terhadap berat badan merupakan efek samping tersering. Jadi efek samping yang paling sering dirasakan oleh pengguna suntik progestin yaitu
berpengaruh terhadap berat badan. Bisa berat badan berlebih atau juga berkurang. Lalu, tidak menjamin perlindungan PMS, hepatitis B, dan juga infeksi HIV. Terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian, belum habis dari deponya, bukan kerusakan genital. Kemudian terjadi perubahan lipid serum untuk jangka panjang. Jangka panjang terjadi penurunan kepadatan tulang, jangka panjang timbul kekeringan pada vagina, penurunan libido, gangguan emosi, sakit kepala, nervositas, dan juga jerawat. Baik, untuk wanita yang diperbolehkan untuk menggunakan suntik progestin yaitu usia reproduksi, nulipara, atau yang telah memiliki anak, menghendaki alat kontrasepsi jangka panjang dan efektivitasnya tinggi, kemudian menyusui, postpartum dan tidak menyusui, post abortus, banyak anak, belum ingin tubektomi, perokok, tekanan darah kurang dari 180/110 mmHg, dan gangguan pembekuan darah dan anemia bulan sabit. Kemudian mengonsumsi obat epilepsi dan barbiturat, tidak dapat alat kontrasepsi mengandung estrogen, sering lupa menggunakan pil, anemia defisiensi besi, mendekati usia menopause yang tidak mau dan tidak boleh menggunakan kombinasi. Kemudian wanita yang tidak diperbolehkan untuk menggunakan suntik progestin, yaitu hamil atau dicurigai hamil, perdarahan pervagina yang belum jelas penyebabnya, lalu tidak dapat menerima gangguan haid, terutama amenorrea, kemudian menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara, diabetes mellitus disertai komplikasi. Kemudian waktu mulai menggunakan suntik progestin. Setiap hari selama siklus haid, asal ibu tidak hamil, mulai hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. Pada ibu yang tidak haid, injeksi pertama diberikan setiap saat asalkan tidak hamil. Selama 7 hari setelah suntikan, tidak boleh melakukan hubungan seksual. Ibunya menggunakan kontrasepsi hormonal lain dan ingin mengganti dengan kontrasepsi suntikan, jika sebelumnya menggunakan cara benar, tidak hamil, suntikan pertama dapat diberikan segera. Tidak perlu menunggu haid berikutnya. Ibu yang menggunakan kontrasepsi lain dan ingin mengganti dengan kontrasepsi suntikan yang lain lagi, kontrasepsi yang akan diberikan dimulai pada saat jadwal kontrasepsi yang sebelumnya. Baik, setelah saya menjelaskan mengenai kontrasepsi suntik progestin, apakah ada yang ingin tanyakan, Ibu? Untuk saat ini belum ada, Ibu. Baik, di sini kita akan melakukan evaluasi mengenai konseling kita. Apakah Ibu sudah paham? Sudah, Ibu. Jika Ibu sudah paham, bisa Ibu ulangi apa itu suntik progestin dan juga apa saja jenis-jenisnya. Jadi suntik KB progestin itu adalah kontrasepsi hormonal yang mengandung progesteron ataupun progestin. Hormon ini serupa dengan hormon alami wanita, yaitu progeston yang dapat menghentikan ovulasi. Biasanya suntik KB ini dilakukan itu di paha sebelah kanan ataupun bisa diselingi dengan paha sebelah kiri. Nah, untuk jenisnya itu terdapat dua, yaitu siklo dan depo, yaitu suntik 1 bulan dan 3 bulan gitu, Ibu. Baik, benar sekali Ibu. Jadi suntik progestin yaitu kontrasepsi mengandung hormon progesteron atau juga disebut progestin. Kemudian jenisnya ada dua, yaitu ada suntik KB 1 bulan dan juga 3 bulan. Seperti itu ya Ibu ya. Baik, Ibu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Tidak ada, Ibu. Baik, jadi Ibu sudah paham ya Bu ya mengenai apa itu kontrasepsi suntik progestin? Sudah, Ibu. Baik Ibu, jika Ibu sudah paham, apa Ibu sudah memutuskan untuk menggunakan kontrasepsi suntik progestin atau yang lain Ibu? Saya mau mencoba suntik progestin terlebih dahulu, Ibu. Baik, kalau begitu Ibu bisa datang lagi ke sini untuk
memutuskan untuk menggunakan kontrasepsi apa ya Bu ya. Baik, Ibu. Baik Ibu, terima kasih konseling kita pada hari ini sudah selesai, berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Ibu ya, pesan kooperatif sekali. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat siang, Ibu. Baik Bu.